Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Hari ini spesial request, bukan request ya, spesial video karena ada yang request ya. Bang, bahas dong altcoin. Dia sih mintanya PP aja ya. Terus kemarin ada yang minta bahas meme coin, bukan altcoin ya. Dia mintanya kemarin PP, terus ada yang bahas meme coin. Nah, meme coin ini kan tanda kutip spesifik ya. Jadi kita ambil yang top caps aja atau yang menyumbang volume paling banyak di market kayak gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa bahas dari yang high caps, kemudian yang apa namanya? Yang top caps, kemudian middle caps dan low caps karena altcoin itu lebih banyak daripada meme coin. Nah, jadi siapa tahu kalian punya request lagi untuk koin-koin tertentu, misalnya, "Bang, aku request koin A atau B, meme coin A, B, C." Ya silakan komen aja di bawah. Ntar kita buat di video berikutnya. Jadi kita rangkumin semua kayak gitu ya. Nah, karena yang hari ini aku nggak tahu kalian requestnya apa, jadi kita bahas 3 aja ya, yaitu adalah Doge dong. Yang pertama ya Doge, kemudian Shiba, kemudian PP. Karena 3 koin ini yang udah mencetak banyak miliarder baru dan menyumbang volume paling gila-gilaan pada masanya. Oh ya, ngomong-ngomong soal volume ya. Jadi kita mau lihat dulu data yang berikut ini. Let's go. Nah guys, by the way ya, ini di sini kalau kita lihat data dari CryptoQuant ya, Binance itu ngelit Bitcoin dan altcoin trading spot. Dia nomor 1 untuk spot dan futures trading di H1 2025. H1 itu apa? H1 itu half one atau semesteran pertama. Ya, semester kan 2 ya, semester 1, semester 2. Kalau di kalau di Inggris kan itu half gitu. Jadi H1 itu dari 1 Januari sampai 30 Juni ya 2025 kemarin. Ya mereka udah nggak heran lah ya, dan nge-share sekitar 42% ya. Lebih banyak dari semua exchange kalau dikombinasikan ya, dengan approximately 800 miliar dolar ya, dan 450 miliar dolar volumenya gitu. Ini benar-benar keren sih menurut aku ya. Nah, kalau kita lihat juga total spot volume trading itu Binance itu menyumbang hampir setengahnya guys. Benar-benar hampir setengahnya kayak gitu ya. In Bitcoin perpetual futures, Binance hold 38% ya. Ini Bitcoin aja ya. Binance hold 38% global market share with 4,1 triliun dolar. Ini gila kalau diuangkan. Ini berapa provinsi ya penuh dengan uang ini ya. Di double Bitget follow. Oke, ini Bitget kemudian Bybit dan OKX. Ini tumben Bitget kedua. Biasanya OKX dulu kedua ya kan. Nah, kemudian di sini levelnya kalau kalian lihat ini benar-benar gila ya. Total spot trading volumenya tentu masih gede di Binance. That's why kalau misalnya ada order block yang di Binance dan mereka pakai Binance, itu sah-sah dan wajar-wajar aja ya. Karena ya di Binance itu mereka tahu volumenya gede, perdagangannya kenceng, gila lah pokoknya liquidity-nya across all over kayak gitu, oke? Oh ya, jangan lupa juga untuk menggunakan Binance, link referral ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan 20% kickback dari setiap perdagangan yang teman-teman lakukan. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada lagi nih ya. Tadi kan kita bahas volume altcoin dan juga order di kriptonya ya. Jadi benar-benar Binance itu yang membuat semua order block dan menyumbang 42% daripada semua market gitu. Nah, di sini Binance lead in stablecoin reserve ya. Nah, ini tadi volume yang volume yang features ya. Nah, kita baca lagi di sini 31,67 billion in stablecoin reserve ya. Jadi ini kalau misalnya digabungin ya itu hampir 60% guys, dan totalnya dari 10 exchange gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat interestnya ini cukup tinggi ya, OKX, kemudian Coinbase ya. Dan yang lainnya tuh ngehold itu stablecoin reserve-nya itu nggak sebanyak Binance. Ini bahkan Binance ini gila-gilaan 60% ya. Nah, kalian bisa lihat Binance 60%, OKX 15%, Coinbase 11%, Bybit, Kraken, KuCoin dan Bitget dan lain sebagainya nggak ada kayak gitu ya. Nah, Bitget ada. Bitget nggak ada ya. Bybit ada kayak gitu. Yang lainnya nggak ada. Karena apa? Karena reserve-nya nggak segila itu. Dan kalau amit-amit Binance terjadi suatu permasalahan, mereka akan cepat nolong. Kenapa? Ya karena aman. Ya reserve-nya gede ya. 60% USDT mereka tuh stable kayak gitu. Ya, kemudian di sini juga ada strong user on chain activity
reinforce Binance lead in USDT on Tron. Nah, jadi paling banyaknya itu di Tron-nya. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini altcoin total on-chain transaction count by exchange H1. Ini di CryptoQuant. Nah, di Binance ini kalian bisa lihat ini berapa ya. Ini kurang lebih sekitar mungkin 800.000 atau hampir 800.000. 800.000 sepertinya. Kemudian Coinbase ya. Kemudian di sini other exchange. Other exchange ini bahkan digabungin itu masih kalah sama Binance. Kemudian ada Bybit, KuCoin, dan OKX. Nah, other exchange ini mungkin ada ini ya, ada apa namanya, ada Bitget, kemudian yang lainnya ya mostly ada di sini. Dan ini USDT on Tron exchange count by H1 ya. Salah nih, bukan 1H tapi H1 ya, H1 ya, kuartal pertama semester pertama 2025 kelar ya. Nah, jadi that's why kita harus trading di Binance. Kenapa? Karena liquidity-nya yang pertama itu adalah paling gede ya. Dan yang juga pair-nya itu lengkap dan semua itu ada di Binance. Jadi kalian tinggal caplok aja, kalian tinggal trading aja atau mau ngapain aja semua bisa. Mau cuman main di DeFi bisa pakai Binance Wallet ya kan. Kalian mau staking bisa di Earn Binance. Kalian mau features bisa pasti karena menyumbang paling gede bos ya kan. Mau spot apalagi, meskipun ya pairnya itu nggak banyak yang terlalu micin, tapi mostly untuk cuan udah cukup banget ya. Nah, jadi kita lanjut di sini untuk bahas altcoinnya. Nah, untuk bahas altcoin ini aku ambil yang 3 teratas saja ya. Nextnya nanti kita bahas di video terpisah, dan kalau ada yang mau request silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini kan kayak gini ya. Nah, kalian bisa buat langsung di sini ke meme karena di sini spesifikasinya itu udah ada untuk kalian mengurutin koin-koin apa aja. Misalnya mau yang layer 1, layer 2, yang launch pool dari Megadrop, GameFi, DeFi itu lengkap semua, apalagi meme ya kan. Nah, jadi di sini ada Doge, Shiba, dan Pepe ya, bukan Pep ya, tapi Pepe ya. Oke, jadi kita lanjut dulu dari Doge ya. Nah, untuk Doge ya, ini sempat aku buat analisa kemarin di VIP, dan dia udah naik ya, udah naik lumayan lah. Kemarin aku analisa itu masih di 0,23 ya, memang target aku tuh di sini. Kemudian dia naik lagi ya, sayangnya barang aku cuma ada di spot ya, jadi nggak ada featuresnya kayak gitu ya. Nah, ini Fibonya juga udah aku ukurin kemarin, dan next target aku ya, karena kita ambil dari swing low-nya di sini, ini dia bisa sampai 0,31 dalam waktu yang dekat. Nah, karena juga kalau kita perhatikan ini ini Doge ini kan sebenarnya mostly udah breakout ya guys ya. Nah, ini udah breakout ya, kita coba hapus dulu ininya Fibonya ya. Doge ini sebenarnya udah breakout ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan memang ready untuk masif, pergerakan yang masif atau impulse wave kayak gitu ya. Nah, reject pertama di sini, reject kedua di sini, and then dia breakout. Nah, clear lagi breakoutnya, udah retest juga kalau kita lihat secara time frame daily. Nah, jadi sebenarnya targetnya itu 0,31 ya. Kalian bisa lihat nanti di secepat apa. Sekarang dia lagi ada di resist daily ya, dan kemungkinan ini sangat-sangat besar untuk terjebol. Kenapa? Karena ini dikit banget guys. Kalian bisa lihat ini resist daily, and then next target dia akan OTW ke area ini ya. Udah sampai di sini, dia pasti akan ambil retest, dan kemudian dia akan melanjutkan ke sekitar area di sini, yaitu di 0,38an. Ya, ini untuk midtermnya. Kapan bang? Entah bulan depan atau kapan, ya kita lihat aja. Oke? Next, setelah Doge kita bahas Shiba ya. Shiba tadi barusan aku gambar sih. Oke, kita lihat Shiba. Nah, untuk Shiba ini karena angkanya agak-agak 0000-nya, kita langsung sebut 4 angka di belakangnya aja ya, karena kalian bisa lihat juga. Nah, untuk Shiba ini mostly dia juga udah breakout ya. Mostly dia udah breakout dari 2 kali rejection yang terjadi di daily-nya. Dan di sini jujur banyak banget resistnya. Di sini ada resist, di sini ada resist, di sini ada resist. Wah, bisa nggak bang sampai atas lagi? Aku nggak yakin dia bisa sampai atas lagi ya. Tapi at least keyakinan aku dia bisa sampai area ini, yaitu di area sekitar 23 lah ya, 2300 ya, 2300. Kalian bisa cek area tersebut ya untuk Shiba, yang artinya itu possible akan ada kenaikan lagi kalau sampai di area itu, kurang lebih sekitar ya 40 sampai 50%-an kayak gitu. Oke. Nah, gimana menurut kalian? Apakah bisa ya 50%-an kayak gitu? Oke.
Nah, itu dari short termnya. Oke, next lagi kita udah bahas ini dan Fibonya tadi udah aku tarik ya. Jadi kalian udah tahu targetnya. Next lagi yang terakhir adalah salah. PP ya, tanpa K ya, PP. Nah, PP ini juga nolnya lumayan banyak, jadi kita ambil 4 angka terakhir. Nah, ini udah aku deploy analisis aku kemarin waktu dia masih di sini, dan jujur aku telat ambil lagi. Memang sebenarnya udah ada, tapi aku udah TP dan aku belum ambil lagi menunggu dia korektif. Sekarang dia sama seperti Doge tadi, masih di resist daily. Yang besar kemungkinan ini akan terjebol dengan sangat mudah. Ya gitu, oke. Nah, ini resist daily. Kemudian possible targetnya adalah ke area di sini. Ya, ini Fibo berapa aku kurang tahu, aku lupa Fibo berapa. Yang kalau nggak salah itu Fibo 1,28 atau 2 ya. Harusnya 1 ya, Fibo 1,28. Kita tarik dulu deh biar nggak kira-kira ya kan. Nanti dibilang lah bacot kira-kira doang. Nah, benar kan 1, berapa tuh? 1,2 ya. 1,2, 1,6 ya, 1,618. Kok 1,2? Sorry guys ya, typo ya. Lidahku tifo ya. Nah, tapi ada resistor yang cukup besar di sini ya. Yang mostly ini sepertinya adalah major resistance, yang mana nanti kemungkinan akan banyak reject juga di area ini. Tapi yang jelas untuk target di yang ini, yang hijau yang kedua ini ya, yang garis kedua ini, yaitu di 1634 ini mostly harusnya akan sangat mudah untuk ke-hit kayak gitu. Jadi kita tinggal tunggu apakah dia bisa nge-hit yang ke atas ini atau dia hanya reject di area sekitar 191 ya, 191 sampai 19-an lah ya. Pokoknya di area itu. Nah, kalau kita lihat dari chartnya, ya ini possible banget lah ya untuk PP ya, untuk berada di area tersebut, karena kemarin memang udah sempat all time high, dan jujur aku udah nggak punya barang lagi ini PP ini karena udah dijual. Ada guys, dikit lagi ya, baru aku sadar di Binance aku masih punya barang. Oke, nah jadi kira-kira kayak gitu ya. Yang punya request silahkan tulis di kolom deskripsi, di kolom komentar di bawah, and see you next video. Jangan lupa pakai Binance-nya. Bye bye.